Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Munah dengan NPM 2001010001. Mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dari dosen pengasuh Dr. Insinyur Siti Zubaidah SPT SAG MMIPM dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Biren, ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Tipe-tipe Kepemimpinan dalam Islam. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang tipe-tipe kepemimpinan dalam Islam, terlebih dahulu saya membahas apa sih itu pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan seseorang yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dalam Islam, Allah telah menjelaskan tentang kepemimpinan dalam surat As-Sad ayat 26 yang artinya, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surah Sad ayat 26. Dalam surat ini Allah telah menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau penguasa harus bersikap adil kepada manusia yang lain, karena dengan memberikan sifat yang adil kepada manusia yang lain mendapat keadilan dari seorang pemimpin atau penguasa tersebut. Dan seorang pemimpin tidak boleh mengikuti hawa nafsunya, karena dengan mengikuti hawa nafsunya maka keadilan tidak dapat ditegakkan. Dan kepada pemimpin yang mengikuti hawa nafsu, Allah telah memperhitungkannya dan menghukumnya di hari akhir nanti. Selanjutnya, saya akan membahas tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Sondang Pesiagian, ada 8 tipe kepemimpin, yaitu autokratis, militaritis, paternalitis, karismatis, demokratis, developer, komiser, dan permisif. Yang pertama yaitu tipe autokratis. Tipe autokratis atau otoriter dapat diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri. Setiap produk pemikirannya adalah benar. Tipe ini memiliki sifat-sifat pemimpin, di antaranya 1. Menganggap organisasi sebagai milik pribadinya. Yang kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Yang ketiga, menganggap bahwa bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat orang lain. Yang kelima, terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya. Dan yang keenam, dalam melakukan pekerjaan sering mempergunakan pendekatan yang mengandung paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Tipe ini dalam Islam pernah terjadi pada masa kepemimpinan Fir'aun, di mana kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang Fir'aun adalah hak mutlak yang harus dipatuhi oleh rakyat-rakyatnya. Yang kedua yaitu tipe militeristik. Tipe militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki sifat disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal formal. Tipe ini memiliki sifat-sifat pemimpin, di antaranya yang pertama, dalam menggerakkan bawahannya sistem pemerintah yang lebih sering dipergunakan. Yang kedua, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dan bagi bawahannya. Yang kelima, menerima kritik dari bawahan. Dan yang keenam, mengemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tipe paternalistik. Tipe ini adalah tipe pemimpin yang menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa,
bersikap terlalu melindungi dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Tipe ini memiliki sifat-sifat pemimpin, di antaranya 1. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif dan mengambil keputusan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya. Dan yang kelima, sering bersikap mahu tahu. Tipe pemimpin ini adalah tipe yang biasa diterapkan oleh seorang guru pada muridnya di sekolah. Yang keempat, yaitu tipe demokratis. Istilah demokratis berasal dari bahasa Yunani demokratia. Demos yang artinya rakyat dan kratia artinya pemerintah. Sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tipe ini memiliki ciri-ciri, di antaranya 1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tidak pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bermulia di dunia ini. Yang kedua, selalu berusaha mensinkronisasi kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya. Yang ketiga, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Yang keempat, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan. Yang kelima, memberikan kebebasan untuk seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan, kemudian dibimbing dan diperbaiki agar tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Yang keenam, selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Dan yang ketujuh, selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Tipe ini adalah tipe yang diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. Selain Indonesia, dalam Islam, tipe ini telah terlebih dahulu diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau memimpin umatnya dengan tipe demokratis kepada umatnya dan diikuti oleh para khalifah-khalifah sesudah beliau. Yang kelima, yaitu tipe karismatik. Tipe ini adalah gaya pemimpinan dengan menunjukkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Tipe pemimpin yang seperti ini memiliki daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai banyak pengikut. Tipe ini adalah tipe yang dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad dalam memimpin umat Islam. Dan tipe ini juga yang diikuti oleh khalifah-khalifah sesudah beliau, yaitu seperti Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali, dan khalifah-khalifah sesudah beliau. Yang keenam, yaitu tipe developer. Tipe ini adalah tipe pemimpin pembangun, memiliki sifat kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, dan menaruh kepercayaan kepada bawahan. Tipe ini adalah tipe yang diterapkan seorang manajer pada bawahannya di sebuah perusahaan besar. Yang ketujuh, yaitu tipe kompromiser. Tipe ini adalah tipe kompromi, memiliki sifat kurang tegas pendirian, selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit. Tipe ini biasa diterapkan pada lingkungan-lingkungan yang kurang dengan pendidikan. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu tipe permisif. Tipe permisif merupakan pemimpin yang tidak mempunyai pendirian kuat, sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya sehingga bawahannya tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu masalah. Pemimpin inilah pemimpin yang mudah dimanfaatkan oleh bawahannya untuk melakukan korupsi ataupun tindak kejahatan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata ataupun yang bermasalah, saya mohon maaf. Untuk kawan-kawan, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.